dibandingkan yang ditaruh di pojok. Kayak logo tuh kan di pojok ya. Kenapa ditaruh di pojok? Oh, karena nggak terlalu penting. Yang paling penting tuh misalnya dalam sebuah acara. Coba kita geser ke slide selanjutnya. Ini contoh penerapan dari hierarchy design. Ada 3 sampel di sini. Tiga-tiganya ini cukup jelas semua ya. Yang hotdog, nah ada tulisan yang gedenya, hotdognya gede, dan juga ada gambar makanannya. Kira-kira mana yang paling penting di gambar yang apa? Yang gambar paling kiri. Tentu saja dia mau menonjolkan bahwasannya hotdognya seperti ini tampilan dari hotdognya. Agar apa tujuannya? Agar orang yang ngelihat, yang lapar, langsung ngelihat, oh enak nih makan hotdog. Nah, langsung kepikiran kayak gitu. Baru dia kepikiran, oh di mana nih hotdognya dibeli? Di bawahnya baru ada tulisannya seperti itu. Atau di sebelahnya, we are hiring. Biasanya tuh kalau kita lihat gambarnya yang paling kontras yang mana? Yang Yang kursi, kuning. nah dikuningin. Dia sendiri kan kuningnya. Ini bentuk kontras daripada warna ya. Warnanya dia berbeda. Biru-biru di tengah kuning. Memperlihatkan kira-kira apa yang kalian tangkap dari gambarnya doang. Kalau nggak ada tulisan we are hiring dan tulisan digital marketing dan lain sebagainya. Tentu ada dia sedang mencari orang-orang untuk diseleksi masuk ke dalam apa namanya perusahaannya. Jadi dia lagi mencari orang gitu untuk dijadikan pekerja begitu. Kemudian yang di satu lagi, kalau tadi kan ini warna ya. Nah yang paling pojok itu ada looking for talent. Kita lihat yang lain tuh sama nih bentuknya orang-orang, cuman yang cuma outline doang. Ini cuma jadi ada birunya. Kontrasnya jelas. Kemudian white space-nya ada. Dia diberikan loop. Di dalam loop ini kan ada apa ya? Ada ruang bebas lingkaran itu. Kemudian barulah biasanya orang akan melihat ke dalam ini dulu, baru looking for talent, baru ke tulisan-tulisan yang kecilnya. Nah, ini namanya hierarchy design. Bagaimana kita memberikan kontras kepada pesan yang paling penting dari desain yang kita buat. Jadi orang tuh nggak perlu baca kalau kita lihat majalah kan. Jadi ini nih, secara penerapan desain tuh pasti beda-beda tergantung dari seberapa cepat orang memperhatikan desain itu. Beda antara majalah dengan desain poster. Beda juga poster yang ditempel di misalnya depan Maskam ya, misalnya depan Maskam dengan baleho. Nah, secara pesan baleho tuh lebih sedikit, dia nggak sampai berapa, paling maksimal 5 kata doang, itu pun udah kebanyakan kayak. Karena dia tahu orang yang lewat itu nggak punya waktu banyak, naik motor kendaraan paling cuma lihat doang. Jadi pesannya tuh diwakilkan lewat gambar begitu. Next. Terus gimana nih cara kita mencari referensi? Aku bingung, kayaknya mau bikin ABCD, mau bikin poster, tapi nggak tahu referensinya ya. Cari referensi mana ya? Nah, bisa teman-teman cari di Dribbble atau Behance. Ini yang pertama ya. Behance ini merupakan platform untuk menampilkan portofolio desain. Nah, karena dia ini adalah portofolio desain atau apa ya sebutan portofolio itu ya? Proyekan-proyekan orang dari seluruh dunia dikumpulin di satu website ini. Jadi teman-teman bisa nih lihat, sama-sama melihat dan memilih-milih. Oh, jadi orang di Eropa tuh desainnya kayak gini loh. Oh, keren-keren ya. Referensinya gini, bisa kita ambil juga dari warnanya. Dan kadang orang-orang di Behance ini mereka suka bagi-bagi aset. Aset kayak apa aja, misal kayak palet warna, kemudian brush. Kalau teman-teman yang ilustrator suka gambar, saya juga beberapa brush tuh ambil dari Behance ya. Logo yang bagus, atau jadi sifatnya tuh proyekan ya. Dan teman-teman juga bisa naruh project di sini. Saya juga naruh portofolio saya di Behance. Kalau kemarin saya share portofolio ke siapa namanya? Nah, ke mbaknya itu dari Behance saya taruhnya. Nah, di Behance juga bisa buat teman-teman kalau mau buka jasa untuk orang-orang luar negeri. Bedanya apa sama platform yang lain? Misal kayak Upwork, yang murah tuh ada 99 Design dan lain sebagainya. Ini lebih dekat ke ini sih, apa namanya? Kalau teman-teman ngincar corporate yang bayarannya besar, nah itu bisa di situ nariknya. Cuman tadi ya, karena saingannya dengan orang seluruh dunia dengan kreativitas kayak Badai, ini cocok untuk jadi referensi teman-teman gimana sih cara orang-orang kreatif di seluruh dunia itu membuat sebuah desain. Kemudian mungkin yang teman-teman pakai yang kedua ini ada Pinterest ya. Pinterest ini banyak banget sih. Berguna untuk mencari inspirasi desain. Kamu juga bisa membuat board khusus buat simpen. Gak cuman ini doang, gak cuman lihat-lihat, itu bisa disimpan juga. Saya juga pakai Pinterest tuh kemarin buat nge-grouping. Jadi sama satu proyekan ngumpul nyari-nyari referensi, terus dibuat satu grup. Grupnya itu untuk referensi warna apa yang mau dipakai, kemudian desain seperti apa yang mau dipakai. Nah nanti jadi yang dalam grup itu sama-sama milihin buat ideation, jadi buat brainstorming lebih enak. Kemudian Muse ini situs yang menampilkan berbagai macam inspirasi desain, tapi dalam bentuk majalah ya. Kalau teman-teman suka baca majalah berbahasa Inggris, mungkin juga ada di 99 Design juga ada. Cuman ini lebih spesifik ke majalah dan apa ya, dia lengkap juga kok inspirasi desainnya, terutama buat orang-orang yang suka desain interior.
Itu dia lumayan lengkap. Serta tambahannya dia ada teori-teori desain. Mungkin kalian mau tahu gimana sih Memphis Design cara membuatnya, atau sejarah desain seperti apa, nah itu mungkin ada di situ ya. Next, cuman yang mesti teman-teman tahu, desain yang baik itu bukan desain yang hanya terlihat bagus atau estetik, tapi tentang komunikasi yang jelas dan juga efektif. Penting buat teman-teman tahu kalau desain ini adalah sarana komunikasi. Jadi apapun yang teman-teman mau tampilkan itu bukan dilihat dari kerennya. Mungkin keren, oke lah, keren untuk dilihat biar orang lain menarik. Tapi buat apa keren kalau pesan kalian tidak tersampaikan? Kalian buat desain untuk ngajak orang ikut kajian misalnya. Nah, buat apa desainnya keren-keren tapi yang datang kajian dikit, kayak gitu. Nah, tentu saja hal ini berimpact untuk teman-teman mempelajari lagi bagaimana sih cara membuat pesan saya itu lebih menarik. Mungkin di luar dari desainnya tadi, bahasa pesannya, mungkin copywriting dan lain sebagainya kalau teman-teman mau bikin poster. Dan juga yang jelas adalah pesan yang tersampaikan dan menghasilkan dampak sesuai yang diinginkan oleh pesannya. Kalau mau bikin poster untuk produk, nah maka bagaimana bikin produknya itu lebih menjual, orang tuh tertarik buat dengan produknya. Majalah, bagaimana isi dari majalahnya tersampaikan. Berarti yang penting adalah tulisannya terbaca, kayak gitu. Next. Nah, kita lanjut lagi ke font. Nah, font itu apa sih? Tulisan bergaya gampangnya. Font yang digunakan dalam desain dapat mempengaruhi penampilan keterbacaan desain. Dan juga, jangan salah, dengan penggunaan font yang tepat, font yang salah itu bisa bikin mispersepsi. Kalau lihat di sebelahnya ini ada 2 jenis font ya, dan tulisannya sama. Sama-sama I'll be waiting for you. Cuman yang satu tuh kayaknya, yang nomor 1, dia terlihat lebih mencekam. Orang yang lihat tuh kayak, wah ada apa nih, gue kayaknya mau diteror nih ya. Dan yang satu lagi tuh jadi lebih wah happy, mungkin ini dari orang yang terkasihnya yang ngasih dia. Yang tentu 2 font ini tulisannya sama, 2 font ini beda, dan jadi memberikan impact yang berbeda kepada orang yang membacanya. Terus gimana cara kita menyesuaikan font? Nah ini dia, kita kenali dulu jenis-jenis font, mungkin cepat aja ya. Ini mungkin teman-teman udah tahu juga. Next, ada serif. Nah serif ini font dengan ekor kecil di ujung huruf untuk menampilkan pesan klasik, formal, dan profesional. Cocoknya buat apa? Cocok buat teks panjang seperti buku, artikel, dan juga dokumen resmi. Mungkin coba lihat ijazah kalian. Sepertinya itu menggunakan font serif. Fontnya yang ada topinya. Kalau lihat di sebelahnya itu yang paling atas, serif font. Nah, seperti apa? Times New Roman, kemudian ada juga banyak sih. Next lagi ada sans serif. Nah, berbeda dengan serif yang ada topinya, dia tidak ada topi. Jadi dia adalah font tanpa ekor. Kesannya modern, bersih, simple, dan cocok buat desain digital kayak website, aplikasi, dan ideal buat branding yang modern dan minimalis. Mungkin teman-teman lihat di sini nih, di Zoom ini setiap aplikasi biasanya menggunakan sans serif. Kenapa? Modern. Betul. Karena lebih bersih dan enak untuk memberikan kesan modern. Tadi ya, karena font itu mempengaruhi psikologi seorang yang membacanya. Maka penting untuk menentukan font sejak awal. Biasanya kalau sebuah brand itu udah ada font basicnya atau master fontnya. Atau kalau ada acara tuh satu setnya adalah style design, kemudian ada font yang dipakai, kemudian ada juga warna, color palette-nya. Dan ini 3 hal ini jadi basic agar continuity secara desainnya. Kalau teman-teman membuat sebuah acara misalnya. Jadi misal Instagram nih, dalam 1 bulan kita pakai ini ya, temanya fontnya kita pakai font yang ini, kemudian warnanya ini aja karena kita sedang. Kemudian untuk style-nya gimana? Style 3D aja kayaknya, ini cocok banget sama 3D kayak gitu. Nah ini jadi hal yang perlu direncanakan di awal, biasanya di bagian pasca production, atau kalau teman-teman media ya, di awal bulan biasanya direncanakan seperti itu. Kalau teman-teman suka nabung konten. Kemudian terakhir ada script. Script ini lebih mirip tulisan tangan, tulisannya mengalir, kesan elegan, kreatif, cocok buat undangan, kartu ucapan, dan logo yang artistik. Tapi ingat, penggunaan font yang tepat ini mempengaruhi teman-teman dalam membuat desain. Next lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada desainnya, teman-teman. Ayo kita tebak-tebakan, tolong nyalakan mic-nya. Temukan mana serif, sans serif, dan script. Nomor 1, kira-kira ini fontnya apa ya teman-teman? Sans serif. Sans serif, yang lain apa? Serif. Serif apa sans serif nih? 1, 2, ayo. Masih kita tungguin. Teman-teman bisa on cam-nya, terima kasih. Mantap sekali, Tazkia. Oke. Oke. Ini gimana sih ke bawahnya? Nggak tahu sih. Oke. Yang pertama adalah serif. Benar. Ingat ya, serif itu ada topinya. Dia dipakai untuk tadi tradisional, kemudian yang profesional, yang formal, ataupun memberikan pesan klasik. Yang kedua apa? Kalau tadi yang pertama serif. Pertama serif ya. Sans serif. Yang kedua sans serif. Sans serif memberikan kesan apa, guys?
Apa? Minimalis modern. Modern, bersih. Modern, bersih, betul. Jadi cocok untuk yang seperti website ataupun aplikasi digital. Betul. Nah, jadi teman-teman kalau mau membuat konten buat anak-anak muda, biasanya kita menggunakan konten basicnya tuh ke sans serif sebenarnya. Dicampur nanti bisa bisa campur dengan serif. Cara mix and match-nya nanti akan di selanjutnya ya. Next, ada apa lagi nih yang nomor 3? Script. Nomor 3, woi, nomor 3. Oh, 3. Script. Campuran sans serif dan serif. Oke, betul ya. Ingat, serif itu ada toppingnya, sans serif bersih. Nomor 4 itu baru script ya, tulisan tangan. Dan nomor 5 lagi juga apa? Nomor 5 juga scriptnya juga sebenarnya masuk ke display sih. Kita tidak bahas display. Nah, tapi kok masih bingung bagaimana cara membuat font yang bagus kalau digabung-gabungin? Nah, saya akan memberikan tipsnya. Tolong tepuk tangan dulu. Oke, next. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah Oke, pertama serif dan sans serif bikin desain kamu terlihat profesional dan mudah dibaca. Ini biasanya dipakai buat majalah ya teman-teman. Atau kalau mau buat desain poster bisa juga dipakai nih. Biasanya teman-teman nih suka bikin desain buat apa? Selamat pagi aja. Sorry. Dia pakai ada quotes gitu, bisa menggunakan fontnya tuh campuran antara serif dan sans serif. Kemudian bisa juga menggunakan kontras ukuran dan ketebalan, bantu menciptakan hierarki visual. Contohnya kalau di 3 gambar di sebelahnya ya, ini ada contoh pemberian kontras dengan mengkotakkan, yaitu what you copy in your heart, set the direction of your life. Membuat kontrasnya dengan menggunakan kotak kuning, kemudian ada brush low, direction, dan life-nya di garis bawah 2. Ini juga salah satu bentuk daripada kontras ya. Tapi kalau dalam campuran font, seperti yang kedua, social house. Nah, dua-duanya nih punya yang satu tebel, satu lagi serif. Kalau yang panjang itu biasanya untuk quotes, kata-kata kutipan ya, kata-kata kutipan kayak misalnya ada di sini lagi. Seseorang yang ingat mati, gimana ya? Jangan terlalu lama berpikir, ayo bergerak. Nah, jangan terlalu lama berpikir, ayo bergerak. Yang ditebelin adalah ayo bergeraknya. Nah, jadi itu adalah bentuk daripada kontras atau ketebalan. Bahwasannya kita tuh ngasih tahu ke orang-orang yang lihat desain kita untuk ayo dong bergerak. Ini adalah kalau kita memberikan kontras berarti kita memberikan penekanan gitu. Next lagi yang ketiga tuh ada pasangan font dengan gaya yang berbeda, tambah karakter dan keunikan pada desain. Nah, tadi ini kalau yang di sini kan di mix semua ya. Ada yang serif dengan sans serif, ada yang serif sans serif dengan Iya, punya kita. Script yang punya kalian juga. Mana ya punya kalian? Belum ini lagi. Iya, itu juga sama. Itu memberikan keunikan pada desain. Jadi sebenarnya lebih ke eksplorasi juga cocok sih. Selama yang paling penting adalah pastikan tulisan kalian terbaca. Dan font dari keluarga yang sama menciptakan kesatuan dan konsistensi dalam desain. Ingat, jangan terlalu banyak font. Ini ada tips tambahan ya, tips tipis-tipis selanjutnya. Swipe. Yang pertama, pastikan tulisan kalian terbaca, terutama untuk teks panjang. Nah, kalau kalian bikin teks panjang, pastikan tulisannya terbaca. Jangan menggunakan misalnya hadis ya, hadis kan panjang ya. Pastikan pakai font-font yang aman aja, kayak serif ataupun sans serif. Jangan pakai script. Nah, ini agak-agak PR nih, tulisannya script, jadi agak susah dibaca. Boleh untuk aksen. Kalau lihat di sebelahnya nih kan, gambarnya itu sebenarnya kan banyak banget tulisannya ya. Tapi tulisan-tulisan yang lain tuh kecil-kecil dan nggak kebaca. Dan memang tujuannya bukan untuk dibaca, untuk untuk ditujukan ke orang. Tujuannya hanya untuk estetika saja. Nah, cuman pastikan estetikanya ini tidak keluar daripada identitas. Misalnya LDK, ya LDK kan Islami ya. Jangan sampai aksennya ada aksen salib. Nah, kan itu LDK sekali. Lembah dakwah Kristen. Oke, kemudian yang kedua ada kenali audiens dan sesuaikan font dengan brand identity. Tadi ya, setiap brand, setiap instansi, setiap orang kalau sudah memiliki agar lebih mudah diingat, pastikan kalian konsisten dalam penggunaan font. Coba kita lihat konsistensi ini di semua elemen sih, baik di warna, di font ataupun di style sebetulnya. Kalau kita ingat bagaimana Shopee kan oranye. Ya setiap warna yang dia ingat oranye, ingat Shopee. Bahkan kalau kita bilang toko oranye, maka kita langsung tahu, oh toko oranye itu Shopee gitu. Dan juga fontnya juga begitu. Kita ingat font Adidas kan fontnya ingat sama terus ya. Bahkan dalam dalam posternya juga masih menggunakan font yang sama. Adobe juga begitu. Adobe itu setiap produknya Adobe itu menggunakan font yang sama. Dia pasti Futura apa gitu. Nah, dan juga kenali audiens buat apa? Jangan lupa setiap audiens itu punya karakter masing-masing. Anak-anak lebih suka yang playful.
lebih suka yang nggak terlalu membosankan gitu loh. Kalau anak-anak dikasih font banyak bacaannya terus membosankan tuh anak-anak nggak bisa. Orang tua dikasih font yang amburadul, wah nggak bisa karena apaan ini? Tidak ada kepercayaan untuk membacanya kayak gitu. Sama halnya dengan ibu-ibu, bapak-bapak, nah setiap identitas tuh memiliki apa font yang ditentukan pasti akan berbeda. Lanjut lagi, jangan pakai terlalu banyak jenis font dalam satu desain. Nah, itu pentingnya di mana kita nggak kebanyakan, udah maksimal 2 aja deh. 2 font menggunakan satu family yang sama. Biasanya kan satu family dalam misalnya tuh apa ya, Popin. Popin tuh ada Popin Black, ada Popin Bold, ada Popin Thin, ada Popin reguler. Jadi 2 font aja. Cukup 2 font yang dipakai, kemudian family-nya yang dipakai turunannya. Seperti itu, teman-teman. Next lagi, nah ini kita akan melihat bagaimana penggunaan font dalam, nah coba pilih salah satu. Ayo pilih-pilih. Pilihan yang susah. Yang kiri. Pilihan yang kiri, yang kanan. Kiri. Wah, oke, kiri. Menarik sekali ya. Nah, ini kita dalam penggunaan font ya. Ini terlepas dari bagaimana? Sudah ada pilihannya? 1 apa 2? Pilih aku. Satu, oke. Baik ya. Kita ingin 1, oke. Kenapa 1? Rame. Rame. Kenapa dia pilih yang rame? Ingat teman-teman, bagaimana desain itu harus memberikan bagaimana pesannya tersampaikan. Ini kalau kita baca ini ngejelimet, males banget lihatnya. Kalau orang mau jualan, ingat dia tuh kalau dilihat sel gede, sel berarti dia jualan, tapi sangat amat ngejelimet ya buat orang yang lihat posternya langsung kayak pengen ngerobek atau pengen buang, nggak minat buat baca. Sedangkan yang sebelahnya ini I'm a stick, dia kayaknya dimasukkan ke dalam meme ya. Nah, penggunaan font di meme sangat sederhana, yang penting apa pesannya tersampaikan. Biasanya di meme tuh yang lebih jelas adalah ininya, gambarnya sebetulnya. Cuman bagaimana font yang terbaca itu mempengaruhi sekali kualitas daripada meme. Jadi penjelasan meme-nya tuh jadi dapat gitu. Mengkoneksikan antara sebuah meme dengan bercandaan yang lagi happening. Nah, kadang-kadang kayak gitu kalau kita lihat di dagelan ataupun tempat-tempat jokes itu biasanya banyak ya yang kayak gitu. Next, selanjutnya. Nah, pilih lagi 1 atau 2. Aneh banget lagi. Yang kanan, yang kanan. Yang kanan. Kanan. Yang kanan, oke, baik. Kenapa nggak yang kiri? Padahal yang kiri sangat. Yang kiri kayak bapak-bapak banget. Yoi, memang betul sekali, bapak-bapak banget. Jamet. Yuk, ya. Nah, tadi ya desain yang. Tapi apakah desainnya seperti adalah desain efektif? Pertanyaannya tergantung bagaimana tujuan daripada desainnya. Bukan masalah keestetikan atau kebagusan daripada desainnya, tapi tujuan daripada desain. Siapa tahu dia desainnya untuk menakuti anjing. Enggak sih. Biasanya kayak gini buat meme doang ya. Nah, yang kedua, ini sebetulnya juga agak PR, karena yang bagian bawahnya ini agak-agak nggak kebaca ya. Untuk tipsnya, di font ini sebetulnya bagaimana fontnya itu bisa terbaca. Di mana bisa terbaca ya, kalau background-nya gelap, pastikan fontnya terang. Kalau fontnya terang, pastikan background-nya gelap atau sebaliknya, kayak gitu. Ih, pintar. Kalian salah satu. Lanjut. Nah, referensi webnya apa nih? Nah, bisa di Google Font ya. Salah satu perpustakaan font terbesar di Asia Tenggara. Di web ya. Google Font. Ini buat yang mau nyari-nyari font ya. Cuman Google Font biasanya berbayar sih. Tapi kalau mencari yang halalan thayyiban, wasifaan mubarak, nah ini di sini bisa dijadikan sebagai referensi. Iya. Tapi ada juga yang banyak juga yang gratisan sih. Lebih lengkap sebetulnya di Google Font. Kemudian font Squirrel juga sama, dia menawarkan koleksi font berkualitas tinggi, banyak diantaranya font-font yang open source atau yang bebas pakai. Lanjut lagi ada Dafont ya, ini situs yang memiliki koleksi font yang sangat luas, termasuk font-font unik yang tidak biasa. Bahkan kalian juga kalau bikin font bisa masukin ke sini juga. Ada juga MyFont, kalau kalian mau mencari font-font, kira-kira ini fontnya apa ya? Tinggal kalian capture, ya langsung aja. Ini font apa? Ya bisa pakai Gemini sih sekarang. ChatGPT juga bisa. Tapi ini kira-kira web-web yang bisa membantu kalian untuk mencari referensi font yang bisa dipakai dalam membuat sebuah desain yang menarik dan efektif. Next, selanjutnya kita akan melajari tentang warna, karena sepertinya kehidupan kita butuh warna-warna. Wah, ini belum diganti ya, sinar mas. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwasanya warna ini mewakili makna, mewakili emosi, mewakili identitas. Warna bukan sekedar warna. Warna bisa memberikan banyak arti ya.
Tanpa kata-kata cukup diwakili dengan warna, kita udah tahu gitu maksudnya. Seperti apa tadi? Saya udah tadi mention di awal Shopee. Ingat toko oranye, ingat Shopee. Toko hijau ingat apa? Ayo sebut-sebut. Ingat toko hijau, ingat apa? Tokopedia. Pet. Tokopedia. Ingat aplikasi hijau? Oke. Nah, kemudian ada juga misalnya lampu lalu lintas, ada merah, ada kuning, ada hijau. Kita tidak perlu tulisan ayo jalan atau pelan-pelan ya, atau yang merah tuh diganti pakai tulisan apa? Stop bro. Nah, itu nggak perlu. Cukup menggunakan warna karena warna ini mewakili makna gitu. Dia juga mewakili emosi. Bagaimana warna mempengaruhi film. Color palette film tuh sangat dipengaruhi oleh warnanya. Kalian akan ketakutan menggunakan color palette ungu dalam film-film horor, color palette yang gelap, bukan pakai palette yang terang, bisa jadi cuman menurunkan intensitas daripada hawa-hawa mencekam gitu. Nah, dengan penggunaan warna yang tepat, kita bisa memberikan apa ya, kekuatan yang luar biasa pada desain kita. Mungkin untuk warna ini basicnya aja ya, karena dijelasin agak-agak ngejelimet nih. Roda warna itu membantu melihat hubungan antar warna. Ada warna primer itu dasar dari warna semua ya, merah, kuning, dan biru, mekubi. Kemudian ada sekunder, campuran antara dua warna ini, merah campur kuning jadi oranye, kuning campur biru jadi hijau, ungu itu campuran dari merah dan biru. Nah, kemudian campuran dari primer dan sekunder menjadi tersier. Nah, apa terjadilah roda warna. Itulah bagaimana roda warna terbentuk, teman-teman. Nah, di bawahnya tuh ada gambar anger, kemarahan, diwakili dengan warna merah, sadness, biru, disgusting, jijik, hijau, fear, ungu, joy, orange. Bisa juga kalau coba warna-warna yang kalian tahu maknanya. Putih artinya apa? Putih. Itu bersih. Itu tinggi. Itu lagu ya. Kemudian merah berani, biru kedamaian, hijau kesuburan, orange oke. Prinsip dari kombinasi warna. Nah, ini ada bagaimana cara teman-teman memilih warna. Kadang bingung nih mengharmonisasi warna. Nih mungkin agak-agak ini juga ya. Kalau kalian udah tahu roda warna, tinggal kalian menggunakan rumus daripada kombinasi warna agar kalian tuh tidak terlalu bingung cara memilih dan memilah warna. Next. Prinsip kombinasi warna. Yang pertama ada monokromatik. Monokromatik itu satu warna dasar dengan variasi tonalitas. Misalnya warna hitam, biru, dari biru biasa ke biru tua, biru muda. Nah, itu akan ada transisinya ya. Nah, itu monokromatik. Analog, warna yang berdekatan dari roda warna. Dong. Bisa lihat ya di gambarnya nih analog ada apa ya, tiga warna tadi. Ungu berdekatan dengan biru. Hah? Apa-apa? Gimana? Next ada komplementer, warna yang berlawanan di roda warna. Bisa dilihat gambarnya yang pojok kiri atas. Dan triade, tiga warna yang berjarak sama di roda warna, bentuk segitiga. Oke. Tapi prinsip-prinsip kombinasi warna ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan juga punya makna yang berbeda juga dalam penggunaannya. Tapi biar teman-teman nggak pusing, kadang-kadang kan, aku nggak mau menghafalkan roda warna, Nabi Muhammad SAW, kayak gitu ya. Maka teman-teman bisa menggunakan cara simpel sih sebetulnya, yaitu dengan menggunakan teori prinsip 60-30-10. Oke, ini adalah cara mudah biar kalian nggak bingung menentukan warna. Lanjut, Mas. Nah, 60-30-10 itu gimana? Jadi kita bisa menentukan nih. Kalau kita udah tahu, misalnya nyari warna, tadi kita udah dapat misalnya warna kuning, merah, hijau. Nah, tinggal dibuat jadi 60-30-10. 60 itu warna dominan, bisa dipakai untuk misalnya background ya. Jadi fondasi dalam desain. 30% ini untuk warna sekunder yang melengkapi warna-warna dominan. Kalau di gambar sebelumnya tuh ada warna biru sebagai warna dominan 60%, 30% warna putih yang diwakili oleh gambar berwarna putih. Kemudian 10% sebagai warna aksen. Ini menonjolkan elemen yang penting. 10% itu untuk memberikan kontras, memberikan penekanan. Kalau kita lihat bagaimana sebelum dan sesudahnya, ketika ditambah 10%, maka orang tuh akan tertarik secara psikologiknya. Kamera nih. Enggak. Apa? Ya, untuk ngeklik ya. Biasanya kalau di dalam UI UX tuh, yang lebih menonjol itu ditujukan untuk CTA, call to action. Untuk diklik atau bahasa lainnya itu adalah klik, untuk ngeklik lah pokoknya. Warnanya ditonjolin sendiri, atau dikasih garis sebagai bentuk penekanan intinya. Si 10% ini malah menjadi yang paling penting daripada 60-30. Itulah mengapa bagaimana minoritas lebih hebat daripada mayoritas, teman-teman. Dalam prinsip desain seperti itu. Next ya. Nah, contohnya seperti apa? Penerapannya seperti ini. Ada warna, lanjut poster
Yang pasti ini adalah Barca ya. Warnanya kuning, kemudian merah dan juga biru. Kira-kira warna primernya apa? Warna primer. Ya, yang 60% apa? Kuning. Kuning. Kunyit, betul kunyit. Yang 30% warna me Merah, merah. Meji. Dan yang ungu ada sebagai warna 10%-nya. Sama juga sebelahnya. Ada warna merah, putih, dan juga biru. Kok warnanya begitu? Oke, ini nanti kita akan memberitahukan bagaimana cara penerapannya. Sama juga nih yang paling pojok ada warna merah sebagai warna basic, warna dominan, warna sekundernya warna putih, dan tambahannya dengan kopi berwarna coklat sebagai bentuk penekanan on dan off. Seperti itu. Next lagi. Nah, ini mungkin tambahan aja ya buat teman-teman yang mau ngeset ya. Tapi ini bisa dipakai sebelumnya ya, Corel ataupun Adobe bisa menggunakan format RGB untuk layar digital, CMYK untuk nyetak-nyetak. Misalnya buat biasanya tuh kalau ada format seperti ini, kalian buat cetakan misalnya mau nyetak file biar nggak salah dan nggak turun kualitas warnanya. Untuk kualitas di digital seperti di Instagram ataupun sosial media lain ataupun mau ditaruh di web, nah itu menggunakan settingan format RGB. Sedangkan untuk cetak CMYK, misalnya kayak apa cetak tuh kayak bikin poster yang dicetak, banner, X banner atau lala kayak gitu. Nah, kemudian ini tips yang terpenting ya. Tips tipis-tipis, pilih palet warna yang sesuai dengan tujuan tema desain kamu. Pastikan nggak salah kalau memilih warna. Nah, karena tadi kekuatan warna itu sangat hebat, teman-teman. Dibandingkan dengan font dan objek, komposisi, sebenarnya warna ini adalah yang paling memberikan sentuhan emosi kepada orang yang melihat desain kita. Jadi, pastikan teman-teman sudah tahu warna yang digunakan. Terutama buat teman-teman yang sudah di LDK pasti udah ada warna dasarnya kan hijau sama kuning misalnya kalau dari logonya kan. Ya bisa menggunakan warna-warna seperti itu atau menggunakan warna yang sudah disepakati bersama dalam 1 bulan atau gitu. Jadi secara identitas tidak luntur atau dan juga nggak bingung lagi dalam menentukan warna-warna serta konsisten itu penting. Kedua, gunakan kontras yang cukup untuk memastikan teks mudah dibaca. Seperti tadi ya, kalau background-nya gelap, pastikan atasnya terang, font-nya terang, atau apa namanya gambarnya itu terang. Icon kalau kita menggunakan icon misalnya dipakai buat ya icon tuh dipakai ini Instagram ya kalau dicetakan ya. Instagram logonya tuh jadi background-nya putih, berarti atasnya lebih gelap. Warnanya kuning terang, atasnya pakai gelap. Warnanya bawahnya biru dongker, berarti atasnya terang seperti itu. Dan batasi palet warna yang terlalu banyak. Intinya semakin sedikit semakin baik sebetulnya. Paling ya 2 warna atau 3 warna. Tadi yang menggunakan metode color harmony, monokromatik, analog, komplementer, triadik. Seperti itu. Terus gimana cara kita mencari referensi? Tadi bingung nih, udah tahu 60, 30, 10, tapi nyari warnanya gimana? Nah, ada website untuk mencari referensi warna. Bisa slide selanjutnya, Mas Teng. Nah, ini dia. Ada yang pertama Adobe Color. Adobe Color ini situs menawarkan berbagai alat untuk membuat dan berbagai warna. Teman-teman bisa dilihat di sini. Tentu palet warnanya berdasarkan gambar, warna tunggal, atau skema warna tertentu. Kalau pengguna Adobe, nih cocok banget sih. Karena palet warnanya ini cocok buat dipakai di Adobe. Dan integrated enaknya kalau Adobe. Adobe Photoshop. Nah, nanti tinggal di-download, dipakai deh jadi palet. Paletnya udah jadi, tidak perlu milih-milih palet lagi. Mantap sekali Adobe Color. Next ada Design Sheet. Nah, ini situs yang menampilkan palet warna yang terinspirasi dari alam dan berbagai sumber lainnya. Kalau teman-teman suka lihat tuh ada gambar pemandangan, terus di sebelahnya tuh ada color paletnya. Nah, itu dari Design Sheet sebenarnya. Gambar buah, sebelahnya tuh ada color paletnya. Nah, itu dari Design Sheet. Sheets gitu. Ini untuk memberikan referensi ke teman-teman, warna apa sih palet-palet yang dipakai di apa ya? Alam dalam nuansa tertentu. Jadi kita mau mendekatkan atau memberikan nuansa A ke dalam desain kita. Mengadopsi ini lebih gampang dengan design sheet. Kemudian ada juga colors ataupun color hunt. Nah, ini juga banyak kalau dari di Pinterest biasanya keluarnya yang color hunt sih sebetulnya. Dia generator palet warna yang sangat mudah digunakan, cukup tekan tombol spasi untuk mendapatkan kombinasi warna yang baru dan tentu saja ini enaknya bisa diterapkan langsung ya. Atau Canva sih. Kalau di Canva tuh udah ada color palette sendiri, jadi tinggal klik dan asetnya enaknya bisa digonta-ganti. Kalau teman-teman menggunakan Adobe sebelumnya pasti akan mengerti bagaimana capeknya memisahkan antara aset-aset ilustrasi ataupun yang ya seperti itu dengan untuk mengubah warnanya nanti ya. Apa namanya? Di Canva tuh udah mudah banget gitu loh.
Terus apalagi, aku mau referensi-referensi yang lain, aku butuh referensi foto, aku butuh referensi untuk vektor, aku butuh referensi untuk ilustrasi dan mockup agar desainku lebih efektif. Santai teman-teman. Slide selanjutnya akan memberikan kalian banyak sekali referensi. Pertama untuk gambar, dia ada Unsplash ya, koleksi foto berkualitas tinggi yang bisa digunakan secara bebas. Ada juga Pexels. Mungkin teman-teman bisa biasa pakai di Pexels ya, foto-foto. Ini HD dan free. Kemudian ada Pixabay, ada juga Burst by Shopify, fokus pada foto bisnis yang e-commerce, dan juga gratisografi, foto-foto unik dan kreatif. Dan mungkin teman-teman yang suka moto juga bisa taruh di beberapa tempat ini. Saya juga naruh foto-foto saya di Unsplash dan juga Pexels. Tapi dia di kreditnya 10 biji doang atau 20 biji. Dan nggak ada untung. Nggak sih, kayaknya gambar saya kurang bagus buat di untuk orang. Nggak ada untungnya kok tetap. Kemudian ada juga buat vektor dan ilustrasi gratis. Vektor itu apa? Vektor itu gambar yang bisa diedit-edit ya, bisa diubah-ubah bentuknya. Biasanya itu bentukan-bentukan kayak ilustrasi, logo dan lain sebagainya itu masih bisa di otak-atik lah bentukannya. Bisa teman-teman cari di Victizy, kolektor vektor ilustrasi dan video animasi yang sangat luas. Ada juga Freepik, ada juga Flation, koleksi icon dengan berbagai gaya. Bisa juga Envato apa-apa gitu. Dan untuk mockup itu apa? Nah, kalau teman-teman tahu ada jaket, terus ada desainnya bisa ditaruh di situ, itu mockup. Pokoknya objek-objek untuk desain kalian tuh ditaruh di situ, baik itu baju, jaket, topi, handbag, tote bag, peci, dinding dan lain sebagainya. Tujuannya agar apa? Untuk kalau kalian desain ini, desainnya tuh bisa diaplikasikan dalam bentuk jadinya tuh kayak gimana sih kalau ditaruh di objek-objek tertentu gitu. Seperti ada mockup world, nih koleksi mockup beragam dari perangkat elektronik hingga kemasan produk. Ada juga Placeit, membuat mockup secara online dan mudah. Nah, ini tadi beberapa, tapi sekarang sih sebenarnya sudah banyak yang lebih mudah lagi ya buat desain atau buat ilustrasi itu ada AI. Dasar bagaimana teman-teman bisa menerapkan fundamental-fundamental tadi seperti halnya font, kemudian warna dan juga komposisi. Gimana waktunya? Apakah masih bisa lanjut karena masih baru 23 slide nih, masih ada banyak slide lagi. Lanjut, yakinkah? Kalau lanjut nih sebenarnya kita masuk ke materi Canva sih. Sebenarnya teman-teman di sini biasanya pakai apa? Ada pakai Canva semuanya? Ya Mas, InShape. Kalau buat halal semua kalian saya user Photoshop. Oke, baik. Kali Canva kita mungkin akan melihat bagaimana si OP Canva ini punya beragam fitur bisa kalian pakai, teman-teman. Canva itu apa sih? Canva itu adalah platform desain grafis online yang menyediakan berbagai template dan elemen desain yang siap pakai style 3D dengan style kertas-kertas. Nah, itu kan nggak masuk ya. Jadi pastikan penerapan-penerapan dalam pembahasan tadi dipakai. Sebenarnya ada lagi sih layouting yang lebih lengkap lagi. Ini aja dulu. Kemudian dia ada koleksi elemen yang lengkap ya. Koleksi elemen buat apa sih? Coba slide selanjutnya. Tentu saja tadi saya ada referensi untuk beberapa open source teman-teman untuk mencari foto, mencari ilustrasi atau mencari vektor. Nah, si Canva ini dengan seenak jidat dia udah menyediakan icon, ilustrasi, bentuk dan garis yang lengkap dan tinggal gonta-ganti warna sesuka hati. Iya, makanya enak banget kalau kalian sudah biasa pakai Canva dan mungkin akan agak-agak kagok ketika pindah ke aplikasi lain. Cuman memang Canva ada beberapa minus sih. Logo-logo sosial media sebenarnya kagak ada juga di Canva. Tapi tinggal download aja di Pictezi atau beberapa referensi yang tadi saya cantumkan sebelumnya. Kemudian juga ada koleksi gambar ya, perpustakaan gambar juga dia sudah tersedia. Dan enaknya lagi dia ada kolaborasi dengan fitur AI dan beberapa website-website yang sudah terintegrate dengan dia. Beberapa yang saya sebutkan seperti Pexels dan Mockup itu juga sudah terintegrate dengan si Canva ini. Jadi sebetulnya dengan menggunakan Canva teman-teman sudah tidak perlu lagi membuka-buka itu. Cuman memang harus difahami dulu fitur-fiturnya. Dan setiap hari memang kayaknya Canva makin kesini makin GG ya. Oke, kita lihat lagi slide selanjutnya. Nih, ini adalah bagian awalnya. Nah, kalian bisa start kosongan dengan klik apa tuh tulisannya ya. Dan klik buat desain kalau mau upload konten, klik unggah. Kalau mau nyari apa aja, kalian misalnya mau bikin poster,
post ada, tinggal tulis aja tuh dicari konten. Kemudian integrasi ragam AI di Studio Ajaib, tinggal klik mau bikin apa aja, misalnya mengubah teks, gambar nih ada teksnya cuman mau diganti tulisannya bisa diganti dengan AI di Canva. Ada juga template-template yang tinggal klik and tinggal cari. Cuman lebih enak sih sebenarnya nyari langsung. Atau kalau masih bingung mau bikin apa, tinggal pilih aja nih. Di sini kan ada beragam format yang tinggal one click doang. Misalnya kalian mau bikin dokumen, papan tulis untuk misalnya kayak Zoom kayak gini, tinggal coret-coret doang. Atau mau presentasi, butuh template yang bagus, buat media sosial dengan beragam formatnya, buat video, bahkan untuk produksi cetak yang besar-besar bisa di sini juga. Next, nah ini bagian dalamnya ada, kayaknya teman-teman di sini udah tahu lah ya bagian-bagian Canva. Cuman yang paling mungkin yang belum biasa teman-teman pakai, kalau saya menggunakan Canva ini dalam tim ya. Jadi proyekan yang sifatnya tektokan sama orang. Jadi dia sama kayak Figma sebetulnya. Figma juga ini kan online apa sih live edit. Nah ini juga sama sebetulnya. Cuman nggak se-integrate si Figma ini. Figma juga enak sih. Aku juga pakai Figma sebenarnya. Nah aplikasi dan aplikasi support sih sebetulnya ini. Ada alat AI yang mungkin masih baru sama aplikasi support. Aplikasi support ini tadi ya yang tadi kayak Pexel tuh yang paling bawah yang tulisan aplikasi itu bisa diklik ya akan ke di selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya akan ada ini loh kalau kalian pencet aplikasi akan muncul ada AI yang bisa dipakai, kemudian ada aplikasi-aplikasi kayak tadi Pexel dan lain sebagainya, enhancer buat memperbagus misalnya kali gambar kalian burik mau di-upgrade lagi, Imagen itu bikin gambar sesuka kalian pakai prompt kayak gitu. DALL-E juga sama, mungkin udah pernah pada pakai. DID AI Presenter itu buat kalau kalian mau bikin apa ya tutorial cuma nggak mau nunjukin muka kalian karena nggak pede, nah itu bisa pakai itu. Hygiene juga bisa, dan Hello QR itu bisa kalian untuk membuat QR code apalagi ya. Nah, bisa nih untuk support buat gambar, edit gambar, dan membuat teks audio, mockup, dan lain sebagainya. Nah, terus kalau mau kolaborasi gimana? Nah, klik bagikan. Ini di bagikan ini ada anggota yang memiliki akses buat ngedit. Nah, ini buat fitur kolaborasi sebetulnya di sini. Bisa juga buat nge-record kalau kalian mau presentasi misalnya, atau mau bikin tutorial juga bisa langsung di-record di sini. Atau kalau PPT kayak gini biasanya untuk menampilkan project tuh klik tampilan. Next. Nah, tips menggunakan Canva. Sebetulnya karena Canva ini enak banget, jadi kalian udah mesti tahu pilih template yang sesuai dengan tema desain kalian. Pastikan teman-teman tahu desain apa yang mau teman-teman buat, jadi pas buka Canva nggak bingung. Jadi agak sayang sebetulnya kalau buka Canva tapi nggak tahu mau ngedit apa. Sebenarnya oke-oke aja sih, cuman jadinya makan waktu lagi nanti ngubah isinya, ngubah sebagainya. Jadi yang mestinya dijelaskan adalah kalian mau bikin apa, kemudian isinya udah kalian tahu. Biasanya kalau saya ya alurnya adalah nulis dulu, nulis tujuannya apa, kemudian isinya tuh bagaimana apa aja, baru nanti buka Canva-nya jadi lebih cepat juga nyarinya. Dengan ukuran yang tepat tentunya. Kalau teman-teman pakai yang nggak pro kan ngubah ukurannya agak susah ya gitu. Jadi dari awal masih tahu. Misalnya mau nyetak desain ukuran X banner, nah jadi nggak ngedit dua kali nanti ubah lagi ukurannya kan PR ya sebenarnya. Terus hindari penggunaan terlalu banyak elemen dalam satu desain. Kalau kebanyakan juga orang mager ngelihatnya begitu. Oke, sampai sini sudah paham? Oke. Baik teman-teman, mungkin itu dulu kali ya. Masih ada sih sebenarnya kalau mau langsung latihan ke pembuatan ininya poster yang di Canva. Sampai ke AI aja yang bisa apa aja yang bisa dipakai AI-nya. Tapi kalau melihat di waktunya sebetulnya kita hanya disediakan waktu 1 jam.
Jadi bagaimana dari bapak-bapak ya? Kalau udah nggak apa-apa Mas, soalnya buat challenge nanti kan setelah webinar ini ada challenge untuk bikin desain kayak gitu. Jadi mungkin Oke, praktiknya baik. bisa nanti buat di challenge kayak gitu Mas. Oke, oke, oke. Baik, mungkin itu saja. Mungkin jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya sudah menyiapkan Gemini di sini untuk menjawab pertanyaan kalian. Tanya aja apa aja. Saya bisa jawab kok. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bisa on mic atau chat group. Nanti akan dibacakan oleh moderatornya. Mungkin ada beberapa bagian yang kurang paham atau bagaimana. Tidak ada? Ya. Halo, halo. Halo, izin ditanya. Oke, gimana? Mungkin terkait materi tadi. Ini langsung aja ya. Hmm. Untuk masalah misalkan fundamental, bagaimana takaran kita mengetahui takaran mengetahui itu yang pertama. Saya ulangi, bagaimana mengetahui takaran kalau desain kita ini udah bagus. Oh ya. Terus yang kedua, kalau misalkan menyederhanakan dari yang susah agar menjadi mudah untuk dilihat konsumen itu gimana? Karena poster itu kan udah tapi biar kita ringkas cara-cara. Jadi desainnya lebih ringkas atau gimana? Iya, yang ringkas-ringkas saja. Oke. Baik ya. Terima kasih. Namanya siapa, Mas? Muhim dari Bekasi. Oke, Mas Mukmin dari Bekasi. Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana seorang desainer bisa tahu apakah desain itu bagus? Sebenarnya tadi ya, kalau dari saya sendiri, bagaimana penerapan desain sebagai sarana komunikasi, yang saya mau tekankan di awal adalah apakah tujuan saya membuat desain ini tersampaikan gitu. Jadi mungkin saya akan nanya ke teman sih sebenarnya. Jadi sebagai apa ya, nanya biasanya kalau di dalam LDK ada ini nggak sih editornya gitu, apa namanya, bagian yang ngekurasi ini aman apa enggak buat diupload. Ya, Tapi ada. yang jelas secara fundamentalnya itu aman. Jadi pesannya terbaca, tersampaikan dengan baik, menggunakan warna yang tidak terlalu heboh, fontnya tidak terlalu banyak, dan tidak menumpuk. Sebenarnya sudah aman sih. Cuman buat lebih aman lagi, coba tanya ke teman agar ya sebagai penilai aja sih. Penilaiannya dengan pertanyaan ini, kira-kira apa yang kamu tangkap dari desain gitu. Sekilas saja, dia dikasih lihat sekilas terus tanya gitu. Jadi nggak dia memperhatikan. Jadi memang tujuannya kan untuk gimana kalau orang yang melewati desain poster kita atau scrolling Instagram kan cuma sebentar doang ya, tahu apa yang disampaikannya. Nah, kalau jawaban dia adalah sesuai dengan apa yang kamu mau, oh aku mau tarik join LDK misalnya, maka ya berarti berhasil. Kalau belum, coba tanya kira-kira kurang apa ya, atau tanya ke satu divisi sih, divisi desain tuh lebih aman. Nah, kalau jawabannya AI, nah, takaran desain ini sering komposisi sebenarnya kunci untuk menciptakan desain yang menarik dan efektif. Kenapa jawabannya AI ya?
Jadi pastiin visual warna, tipografi, gambar, dan ruang kosong atau white space-nya itu harmonis dan seimbang. Jadi nggak terlalu banyak. Begitu. Hierarki visualnya, mana yang paling penting ditebalinnya, yang paling ditonjolin tuh jelas, ya kebolak-balik, dan orang nggak jadi miskonsepsi. Terus gimana cara membuat pesan desain kita lebih efektif? Kalau saya sih sebetulnya menggunakan ini ya, white space sih tadi ya. Hierarki desain, mana yang paling penting. Oh, masalahnya ngeringkas kata-katanya ya. Kalau ngeringkas kata-kata, itu tugasnya apa ya, editor dan editorial tuh beda sih. Dia editorial tuh bagian redaksinya. Nah, bagian redaksinya ini berarti yang dari narasi sih sebetulnya, narasi kata-kata. Eh, Biar lebih ringkas, pastikan lebih sederhana aja sih. Sederhana tuh gimana? Nggak terlalu banyak, masih ada white space-nya, masih ada ruang-ruangnya, dan tetap menerapkan fundamental dalam desain yang mau dibuat. Sebenarnya itu aja sih, sama aja. Kalau mau lebih ringkas dari kata-katanya, eh, coba kamu pakai AI Gemini atau ChatGPT, tolong jawab sebagai ini, ringkas kata-kata saya agar lebih menarik dan menjual untuk audiens A, ditujukan menggunakan Instagram, nah gitu-gitu aja sih, menyesuaikan prompt. Nanti dia bakal, kalau saya menggunakan AI sebagai apa ya, teman diskusi sebenarnya kalau nggak punya teman, karena di sini saya nggak punya gitu ya. Izin live lebih awal, lanjut acara offline. Oke, begitu. Kira-kira sudah terjawab? Sudah, insya Allah jelas. Paling gampang tadi ya. Minimal ada orang yang menilai desain kita dan terima kalau desain kalian kurang bagus atau jelek. Saya lebih senang apa ya? Saya lebih senang orang yang ceplos-ceplos dan jujur daripada yang ih bagus, udah oke kok, kayak itu nggak aman untuk kreativitas kalian. Jadi kalau jelek dia bilang jelek, ya itu jelek, nggak bagus, warnanya apaan nih, dangdutan kayak gini warnanya. Nah, itu lebih apa ya, lebih membuat kita tertantang dan merasa ya kurang aja sih. Kalau kurang ya kurang, kalau nggak cukup ya nggak cukup. Kalau ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Begitu. Ada lagi pertanyaannya teman-teman? Butuh orang lain agar bisa observasi objektif, yaitu. Ya, Ya untuk Mas Zidan ya udah angkat tangan tuh ya. Monggo dipersilakan untuk bertanya. oke Mas Zidan. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, Mhm. perkenalkan, aku Muhammad Zidan Fahmi, biasanya dipanggil Fahmi. Jadi pertanyaanku sedikit menyinggung sama pertanyaannya Mas yang tadi sih sebelumnya. Jadi uh, biasa kan di tim media gitu kan ada kayak yang buat narasinya gitu kan Mas tadi. Ya kayak content writer-nya gitulah, yang buat isi kontennya gitu, isi Iya. posternya gitu. Nah, apa kadang tuh kita mau buat sesuai dengan yang mereka request itu tuh kayak nggak sesuai dengan apa desain kita gitu loh Mas. Ini kadang terlalu banyak banget dan ya sebenarnya emang itu sebenarnya udah paling singkat gitu. Tapi emang informasi yang mau dicantumin di poster itu emang banyak gitu. Dan kalau apa dipaksain masukin semua tuh nanti kayak misalkan saya kasih contoh aja ya, Mas, kayak waktu itu kan diminta buat desain ini Mas, apa poster ini alumni 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 UKM yang mau wisuda gitu kan. Nah, Mhm. banyak banget itu kan Mas. Nah, itu tuh apa dari si apa yang requestnya itu tuh minta untuk dijadiin satu aja posternya. Padahal itu banyak banget informasi yang harus dipaparin di semuanya itu. Kan jadi kayak kita sebagai yang ngedesain itu kan bingung gitu ya, Mas. Jadinya tuh ya Mhm. acak-acakan gitu. Nah, untuk ngatasin itu kira-kira gimana ya, Mas? Oke. Eh, Kalau aku sih sebetulnya banyak sih caranya sih. Ini tujuannya untuk apa? Untuk ditaruh di Instagram ya? Ya, untuk Instagram terus juga di-share di grup-grup gitu. Oke.
Kalau sebetulnya dimuat banyak juga nggak apa-apa sih. Ada berapa? Nggak nyampe 100 kan? Nggak Enggak. nyampe. Gila sih. Langsung LDK satu semester 100. Luar biasa LDK ini ya. Em, Biasanya kalau saya nyari referensi dulu atau sebenarnya bisa eksplorasi lagi. Misal dibuat kan slide ada 10 ya kalau di Instagram ya. Ya udah dibuat per slide aja. Misalnya di yang wisuda ada 30 orang, berarti satu slide ada 3. Terus kalau buat disebarin gimana ya? Mereka biar tujuannya adalah agar konten di Instagram LDK rame. Jadi ya udah kirim aja ini apa ya orang-orang yang lulus tahun ini misalnya gitu. Atau kalau nggak mau kayak gitu juga misalnya ditolak, ya bisa cari referensi lain juga. Atau bisa kasih opsional. Biasanya sih kalau saya ngasih beberapa opsi sih. Eh Kalau misalnya dari dia tuh ada opsi A, terus kita bikin aja opsi A, tapi dengan catatan, oh kita nggak puas nih, kita bikin juga versi kita. Kalau saya biasanya langsung bikin 3 opsi sih, 1, 2, 3. Kalau dengan catatan, kalau saya nggak cocok dengan brief si ini, tapi sudah disiapin juga nih apa alasan kenapa nggak cocok dengan si A. Ah ini terlalu penuh. Kalau dibuat kayak gini bisa nggak? Kalau dibuat slide-slide kayaknya bagus deh. Nanti tujuannya biar ngeramein. Jadi sebenarnya lebih ke ini sih, bagaimana cara kita tuh menyampaikan yang kadang jadi masalah desainer tuh bukan cuman di apa ya, bukan cuman dalam pembuatan desain komunikasi di desainnya, tapi dengan komunikasi ke klien. Si bagian lain kan sebenarnya klien kita juga. Bagaimana kita menyampaikan eh, ke klien atau si divisi lain ini kalau kayak gini nggak bagus tahu, tapi dengan catatan kamu udah membuat desain yang ada yang sesuai dengan requestan dia dan membuat desain yang versi kamu sebagai opsional kayak gitu. Tapi ini agak PR sih. Cuman kalau kalau di saya sih sebenarnya bentuk eksplorasi sih, kalau saya senang-senang aja makanya bikin kayak gitu. Cuman kalau nggak bisa juga diskusi sama ininya ke BPH-nya atau ke bagian kaderisasi biasanya kayak gitu ya, minta-mintain. Emang kaderisasi atau suruh aja LBK ya, kalau bulan ini jangan banyak-banyak yang lulus gitu. Nah itu diomelin orang tuanya paling. Oke. Oke, terima kasih Mas. Banyakin referensi sih saranku. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman, satu penanya terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita sudahi acaranya? Satu penanya terakhir. Mungkin dari aku aja ya, Mas ya. Penanya Ya, terakhir baik. aja sekalian kita tutup aja. Jadi gini kan, Mas, kan semisal kita dapat job ini, minta tolong buatin desain gini 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 nih. Nah, habis itu kita udah berusaha mendesain sesuai permintaan yang meminta tolong ataupun ada yang memberikan job gitu Mas ya. Nah, terus kayak misal kita sudah bertanya-tanya kayak ke teman ataupun ke orang yang minta tolong tadi kayak katanya oke oke. Habis itu ya mungkin gara-gara takut memberatkan ataupun apapun dan desain kita ini udah jadi nih, sudah diposting ataupun sudah diunggah nih Mas. Nah, Iya. terus pas udah beres baru mulai ada ini apa namanya? Ada Gesekan. omongan-omongan gitu loh. Loh kok gini, loh kok gini, loh kok gini kan. Nah, itu kan secara nggak langsung bikin tekanan batin gitu ya Mas ya. Kayak pikiran loh, apa ada yang salah gitu ya Mas ya. Jadi Iya. kalau buat Masnya sendiri ya, apakah sudah pernah merasakan terus kemudian cara membangun mentalnya biar mood lagi gitu gimana Mas ya? Oke, terima kasih. Oke. Memang kayaknya ini lebih ke curhat ya Mas ya. Saya di kami juga awalnya jadi ini humas dan di Suka TV juga jadi editor. Jadi
merasakan bagaimana dicacat-cacatin cutting sih sebetulnya. Emang zaman itu cutting agak-agak ini ya, keren dan luar biasa. Emang bikin dia bagus. Desain kamu tuh jelek, tahu gak sih bikin desain sendiri. Nah, ya, tapi kita kan harus sabar sebagai orang Islam ya. Asal Enggak, tapi yang jelas eh, kadang emang kayak gitu sih PR-nya. Yang kita pahami di diri kita adalah kita tahu kita sedang belajar dan hakikatnya orang belajar pasti salah. Jadi malah aneh kalau orang kagak ada kesalahan pas lagi belajar gitu. Bisa dipertanyakan bahkan ya kayak kok aku belajar nggak pernah ada yang nyalahin. Kayaknya mereka lebih nggak suka aku deh. Soalnya kita juga belajar dari kesalahan kan. Aku tuh dulu bikin konten-konten di teras dakwah juga biasanya kalau di AI itu kan apa ya bikin kotaknya tuh ada garis putih di pinggirnya biasanya tuh kayak gitu-gitu. Nah itu dikasih tahu di belakang. Cuman kita kalau di aku bodo amat sih sebenarnya. Udah gue udah desain, bro, lu nggak bayar gue. Tapi di satu sisi ada ini juga apa ya? Ada kesadaran kalau kita tuh belajar dan di satu sisi juga kalau aku sebagai anak komunikasi ini desainku tuh dijadikan sebagai portofolio yang mana portofolio ini adalah bukti proyekan-proyekanku selama di kampus. Semakin bagus portofolio maka semakin bagus juga chance atau kesempatan kita mendapatkan proyek-proyekan ke depannya. Nah, saya tuh kemarin diundang di ini kan sebenarnya buat Sinarmas ya. Nah, di Sinarmas tuh basicnya karena ada orang yang tahu aku bikin desain A, kemudian dia tahu aku pernah ngisi kelas desain, dan akhirnya diundang ke Sinarmas. Nah, ya karena itu sih sebenarnya. Karena orang tahu aku belajar desain, dan aku juga masih tetap di desain dan meyakini kalau suatu saat nanti apapun yang aku bikin itu akan memberikan manfaat ke aku kalau aku tetap menjalaninya. Jadi ingat teman-teman, konsistensi harga mati, editor. Emang, aduh ya Allah, orang-orang coba kita curhat juga nih, cobalah. Bagian-bagian lain, Anda tuh nggak ngerti gimana cara bikin desain susah, tau nggak sih? Tapi memang harus disadari juga kalau kita kan juga belajar, jadi harap dimaklum kalau kalian butuh kesalahan dan pastikan semakin meningkat untuk kualitas desainnya karena semakin bagus kualitas desain kalian, semakin besar juga chance kalian untuk mendapatkan beasiswa atau kesempatan-kesempatan yang mungkin kalau sebelumnya nggak ada uangnya, mungkin kedepannya akan ada uang-uang yang berdatangan dengan sendirinya. Biasanya gitu sih. Tapi tetaplah konsisten itu. Suatu saat desain-desain kalian kalau dikonsistenin juga akan bagus dan dihargai lah. Dan mungkin 5 tahun ke depan kamu ngelihat desainmu yang dulu, apaan desain jelek banget, iya emang bodoh dia dulu ya kayak gitulah. Kalian akan menertawai desain-desain kalian dulu. Kalau saya melihat desain-desain saya dulu juga, ya saya meyakini kenapa kakak tingkat saya tuh berkata kasar. Jadi begitu sih. Tapi dengan kata-kata kasar itu juga, tolong berkata kasar wahai divisi-divisi lain, kalian tidak mengerti. Tapi yang jelas, jujur-jujurnya kalau desainnya jelek, jelek. Kalau desainnya bagus, bagus. Karena apalagi kalau di tag ya, kalau di tag ke Instagram misalkan jadinya kayak, wah parah nih di tag ada historical. Ternyata desainnya dia nggak bagus-bagus amat, lo sebagai humas kayak gitu-gitu. Ini kan jadi apa ya? Jadi pressure buat kita juga, terutama di branding terutama. Begitu teman-teman. Sudah, terima kasih. Apakah memuaskan jawabannya? Ya, sangat membantu ya Mas ya untuk kita yang sebagai amatir ini. Saya juga, Mas. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah selesai ya sesi tanya jawab dan juga pemaparan materi oleh Bang Muas. Sudah sampai nih kita di ujung acara, nggak kerasa ya dari mulai jam 8 kurang lah ya.
Sekarang udah 9 lewat ya. Sejam nggak kerasa banget ya. Ya, semoga dengan semua yang pengalaman yang kita dapat tadi dari Bang Muas, habis itu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin juga kita rasakan ya. Ada aja problematikanya ketika kita menggarap sebuah job gitu kan. Nah, jadi ya semoga kedepannya kita makin enjoy nih, nikmatin aja sebagai desainer gitu ya. Pasti ya, ntar pasti bakalan ada waktu di mana desain kita tuh diapresiasi gitu lah ya. Jadi entah kapan, entah 3 tahun ke depan, wah, who knows gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai berjumpa di lain sesi. Ya, saya sebagai MC, mohon maaf apabila ada salah tutur kata dan juga sekaligus pamit undur diri. Ya, syukron, jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya, yang mau off, kami persilakan. Yang mau meninggalkan rapat, kami persilakan.